Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku, para siswa baru MTS Negeri 2 Gunung Kidul yang berbahagia dan yang selalu dirahmati Allah. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pagi ini kita masih bisa mengikuti acara Matsama dengan lancar meskipun masih dalam situasi pandemi COVID. Mari kita selalu berdoa bersama-sama, semoga pandemi ini segera berakhir, virus corona segera musnah dari bumi ini. Anak-anakku yang berbahagia, sebelumnya perkenankanlah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena mungkin selama ini kita juga belum saling ketemu. Dan alhamdulillah pagi ini kita meskipun lewat online dengan HP kita bisa bertatap muka secara tidak langsung. Perkenankan, Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Siti Nurhayati. Alamat Ibu di Karangasem Ponjong Gunung Kidul, kurang lebih 10 kilo. Pada kesempatan ini Ibu di madrasah ini adalah mengampu atau selaku guru BK kalian. Jadi BK atau bimbingan konseling. Mungkin anak-anakku ada yang belum paham, belum mengenal apa itu bimbingan konseling, karena pada waktu di SD anak-anak belum ada yang belum memiliki atau bersama dengan guru BK. BK atau bimbingan konseling yang dulu pernah populer dengan nama BP atau bimbingan penyuluhan, ini bahkan pernah mungkin anak-anak dengar lewat mungkin di televisi atau di sinetron bahwa BP itu guru yang galak. Bahkan ada sebutan, ada anggapan bahwa BK atau BP itu polisi sekolah, tapi tidak demikian. Jadi BP itu atau BK itu justru merupakan sahabat anak. Jadi Ibu harapkan nanti kurang lebih selama 3 tahun di madrasah tercinta kita ini, kita selalu bersama. Kita akan selalu bersama, terutama dalam kebekaan. Jadi selain anak-anakku nanti mendalami keilmuan dari 14 mapel yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, bersama Ibu, saya Bu Siti Nurhayati, dan nanti ada Pak Haryono yang akan membantu kalian dalam kebekaan. Sebenarnya banyak tugas-tugas BK yang meliputi bidang belajar, pribadi, sosial, dan karir. Tapi karena waktunya terbatas, untuk kali ini Ibu hanya sekedar memperkenalkan saja bahwa BK itu nanti salah satu tujuannya adalah ikut membantu mewujudkan perkembangan anak-anak. Jadi anak-anak itu akan melewati taraf-taraf perkembangan. Jadi ada taraf perkembangan anak, remaja awal, remaja akhir, terus nanti sampai dewasa. Jadi anak-anak, contohnya anak-anak sekarang ini usianya berapa tahun? Misalnya anak-anak usianya 12 tahun. Nah, anak-anak ini tergolong usia anak-anak.
Jadi bukan dewasa, belum dewasa. Tentu saja kehidupan di masa anak-anak pernah mengalami masa bayi. Nah, jika anak-anak masih bayi, mungkin jika meminta segala sesuatu atau menginginkan sesuatu, anak-anak menangis, itu suatu hal yang biasa. Anak ngompol di sembarang tempat, maaf, juga hal yang biasa. Tetapi apakah biasa kalau anak-anak sekarang sudah di MTS, mungkin minta HP menangis, minta uang jajan menangis, itu sudah bukan lagi hal yang biasa. Sebaliknya, anak-anak ini di usia remaja atau bahkan masih anak-anak, pegang HP, melihat tontonan-tontonan yang diperuntukkan orang dewasa. Ini juga belum waktunya. Karena itu pada masa-masa perkembangan itu memang semua orang mempunyai sifat yang harus dilewati atau karakter sifat yang harus kita lewati sesuai dengan masa itu, sehingga nanti perkembangan anak-anak usia menaik kepribadian, karakter itu akan sesuai, akan optimal. Kalau anak-anak contohnya tadi misalnya di masa remaja, anak-anak sering nonton film orang dewasa, maka bisa jadi nanti perkembangan pemikiran anak-anak itu juga tidak sempurna. Oleh sebab itu, Ibu harapkan nanti bersama Ibu dan Pak Haryono, silakan nanti kembali ke tadi bahwa BK itu bukan hanya mengurusi anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang nakal, yang selama ini mungkin anak yang nakal diserahkan ke guru BK. Nah, bukan demikian. Jadi Ibu harap anak-anak nanti bisa selalu sharing, selalu konsultasi atau mungkin juga curhat kepada kami, tidak hanya jika punya masalah, tetapi mungkin bahkan selama ini Ibu jarang anak-anak dengan rela datang ke ruang BK. Bahkan anak-anak mungkin menunggu panggilan, bahkan menunggu surat pernyataan. Tidak. Jadi anak-anak tolong nanti anak-anak jika ada sesuatu, mungkin tidak hanya kesedihan, senangan, itu Ibu tunggu di ruang BK. Mungkin itu sedikit perkenalan tentang ke-BK-an, dan kita lanjutkan untuk materi Matsama di pagi ini adalah masalah tata tertib madrasah. Anak-anakku yang Ibu banggakan dan yang berbahagia, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tata tertib siswa MTS Negeri 2 Gunung Kidul tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anak tahu ya apa tata tertib itu? Tata tertib itu merupakan aturan. Jadi sesuatu hal yang sangat penting dalam tata kehidupan, baik itu di lingkungan keluarga, di masyarakat, sekolah, bangsa dan negara. Jadi tujuan tata tertib itu agar nanti suatu tatanan tersebut, seperti halnya di madrasah kita, ini bisa kehidupan ini berlangsung secara atau bisa diwujudkan kehidupan yang aman, damai, tentram. Jadi kalau negara ya istilahnya yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, semuanya taat pada aturan yang berlaku. Jadi di MTS kita ini juga
sudah diputuskan mengenai tata tertib siswa untuk tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anak kemarin sudah disampaikan dari madrasah. Silakan anak-anak untuk membaca, untuk membuka. Kemarin Ibu yakin ini sudah kalian baca bersama orang tua atau keluarga atau wali di rumah. Jadi tujuan tata tertib itu nanti diharapkan apa atau tujuannya, diantaranya yaitu melatih kedisiplinan siswa, melatih kemandirian, melatih kejujuran. Tata tertib itu juga nantinya akan bisa mewujudkan tujuan atau kegiatan ini bisa berjalan dengan efektif, efisien karena adanya tata tertib. Jadi kalau tidak ada tertib, apa jadinya? Oleh sebab itu, mari kita simak, mari kita baca tata tertib. Akan Ibu bacakan. Tata tertib siswa MTS Negeri 2 Gunung Kidul tahun pelajaran 2020-2021. 1. Siswa wajib senantiasa menjunjung tinggi tata susila dan sopan santun di mana saja dan kapan saja. Ini sudah jelas. Jadi kita akan menjunjung tinggi tata susila, sopan santun di mana saja, kapan saja, tidak perlu kita jelaskan. Nanti akan ada penjelasan di di skor. Yang kedua, setiap siswa wajib menunjukkan sikap hormat kepada guru dan karyawan MTS Negeri 2 Gunung Kidul dimanapun dan kapanpun dalam situasi apapun. 3. Setiap siswa wajib menjaga nama baik madrasah kapan saja, baik di dalam madrasah maupun di luar madrasah. 4. Siswa wajib hadir di madrasah lebih awal, yaitu 15 menit sebelum bel masuk. Nah, ini pada hari-hari biasa. Sebelum dan setelah nanti kita mengalami masa pandemi. Kalau sekarang nanti kehadiran ini akan disampaikan lewat online, baik waktu maupun ketentuannya. Yang kelima, siswa yang terlambat hadir diizinkan masuk kelas setelah membawa surat izin dari guru piket. Setiap hari ada 4 guru piket yang akan mendampingi anak-anak, termasuk juga jika nanti siswa terlambat, nanti akan diberikan surat izin. Yang keenam, siswa wajib mengikuti kegiatan pembiasaan yang dilaksanakan di madrasah, antara lain sholat duha, zikir, sholat zuhur berjamaah, tahsin, tahfidz, welcome morning, Jumat bersih, Jumat literasi, keputrian. Nah, keputrian itu bagi siswa-siswa yang berhalangan atau menstruasi, nanti akan berkumpul di kelas atau ruangan, akan diberikan bimbingan dari ibu-ibu yang juga sedang berhalangan pada saat itu. Yang ketujuh, siswa wajib mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan tertib dan sungguh-sungguh. Sudah jelas. Yang 8, siswa wajib berada di dalam kelas selama pelajaran berlangsung dan pada waktu pergantian jam, baik pelajaran maupun tidak ada pelajaran, baik ada guru maupun tidak ada guru. 9. Siswa wajib meminta izin kepada guru mata pelajaran jika ingin meninggalkan ruangan kelas dengan alasan yang kuat atau mendesak. Yang 10. Siswa wajib meminta izin pada guru piket atau wali kelas apabila meninggalkan madrasah sebelum pelajaran berakhir. 11. Siswa wajib menjaga kebersihan ruangan kelas, musola, kamar kecil atau toilet, halaman lingkungan madrasah. 12. Siswa wajib menjaga kebersihan dan keamanan seluruh fasilitas madrasah atau warga madrasah dari
kehilangan dan segala bentuk kerusakan. 13. Siswa wajib mengganti fasilitas madrasah apabila melakukan perusakan. 14. Siswa wajib menjaga dan memelihara tanaman yang ada di lingkungan madrasah. 15. Siswa putra wajib mengenakan peci saat pelaksanaan sholat berjamaah zuhur. 16. Siswa wajib membawa buku doa dan zikir pada waktu pembiasaan sholat duha. Nanti bagi yang belum memiliki, insya Allah di koperasi sekolah itu disediakan buku-buku doa dan zikir. 17. Siswa wajib membuang sampah pada tempatnya. 18. Siswa wajib mengenakan baju seragam madrasah dan memasukkan baju baik pada waktu berangkat di madrasah sampai kembali di rumah, kecuali seragam batik khusus madrasah. 19. Siswa wajib mengenakan seragam sekolah sebagaimana yang diatur oleh madrasah. Yang pertama, Senin sampai Selasa anak-anak memakai seragam biru putih lengkap dengan atribut madrasah dan berdasi. Siswa putri dengan jilbab putih berlogo madrasah dan memakai ciput. Ciput itu dalaman jilbab agar nanti kelihatan rapi, tidak mudah lepas. 2. Hari Rabu dan Kamis seragam batik ciri khas madrasah DIY. Siswa putri memakai jilbab putih berlogo madrasah dan memakai ciput. 3. Jumat sampai Sabtu seragam khusus madrasah. Siswa putri memakai jilbab putih berlogo madrasah dan memakai ciput. 20. Hari Senin sampai dengan Sabtu, siswa wajib mengenakan sepatu hitam polos bertali hitam. Jika ada variasi, tidak lebih dari 15%. Nah, ini yang biasanya kalau hari libur itu anak-anak mungkin bersama orang tua menghadapi tahun ajaran baru, membeli sepatu baru. Nah, silahkan yang belum terlanjur membeli, ini harus membeli sepatu hitam polos saja, daripada nanti kalau ada variasi malah mungkin variasinya berapa persen. Nah, tidak bingung, lebih baik itu dianjurkan yang polos. 21. Siswa wajib mengenakan ikat pinggang berlogokan madrasah. 22. Siswa wajib mengenakan kaos kaki panjang di atas mata kaki. Nah, Senin sampai Rabu kaos kaki warna putih. Kamis sampai Sabtu kaos kaki warna hitam. 23. Siswa wajib mengenakan seragam olahraga dengan model warna yang telah diatur oleh madrasah. 24. Setiap siswa wajib menjaga kerapian rambut dengan potongan rambut sesuai ketentuan. Nanti akan ada contoh potongan rambut, akan Ibu tayangkan. 25. Semua siswa wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan upacara Hari Besar Nasional. 26. Seluruh siswa kelas 7 dan 8 wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Nah, sekarang nomor 27 adalah larangan-larangan bagi siswa MTS Negeri 2 Gunung Kidul. 1. Siswa dilarang makan dan minum di dalam kelas saat pelajaran berlangsung, ada atau tidak ada guru di kelas. 2. Siswa dilarang berbuat dan bertindak kurang sopan atau melanggar norma-norma kesusilaan. Ini Ibu tekankan karena sekarang kita masih pandemi, masih belajar secara daring,
silakan anak-anak nanti untuk mengikuti kegiatan pembelajaran meskipun lewat daring menggunakan HP itu juga harus selalu ditekankan, harus anak-anak selalu berlaku sopan. Karena mungkin anak-anak di grup ini sering gojek, geguyunan, itu harus ada batas-batas. Jadi harus selalu menggunakan atau harus selalu beretika atau berlaku sopan. 3. Siswa dilarang mengendarai atau membawa sepeda motor sendiri ke sekolah. Nah, ini yang sering menjadi permasalahan. Kemarin juga Ibu sempat ada pertanyaan dari anak-anakku siswa baru tentang motor ini. Sebetulnya motor itu dari dulu merupakan masalah atau salah satu masalah yang sulit untuk diatasi, karena sementara ini sebagian besar anak-anak domisilinya adalah di desa-desa atau dusun-dusun yang sulit dijangkau oleh kendaraan atau mobil. Apalagi sekarang itu sudah tidak ada lagi mobil trayek yang membawa anak-anak ke sekolah. Oleh sebab itu memang selama ini ya anak-anak membawa motor, hanya saja motor tidak boleh diparkir di lingkungan madrasah. Nanti maksudnya masuk ke dalam area madrasah, ya tidak boleh. Kalau nanti terpaksa anak-anak itu memang membawa motor, harus wajib mentaati aturan lalu lintas seperti memakai helm. Dan syukur dari pihak madrasah menganjurkan dan mengharapkan agar anak-anak sebisa mungkin itu diantar jemput oleh orang tua atau keluarga. Kemudian yang keempat, siswa dilarang membawa HP ke madrasah. Jadi nanti setelah masa pandemi, anak-anak masuk ke sekolah seperti biasa, ini dilarang membawa HP. Kecuali kalau nanti ada ketentuan kewajiban dari Bapak Ibu guru. 5. Siswa dilarang membawa rokok atau merokok di lingkungan madrasah. Yang keenam, siswa dilarang minum minuman keras, mengedarkan dan mengonsumsi narkoba, obat-obat psikotropika, dan obat-obat terlarang lainnya. Mungkin oplosan, ciu, dan semacamnya. 7. Siswa dilarang membawa benda atau senjata tajam atau benda-benda lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan madrasah. 8. Siswa dilarang membawa, membaca, menonton buku-buku bacaan atau gambar-gambar, video, VCD yang tidak pantas atau pornografi. 9. Siswa dilarang mengambil milik orang lain atau mencuri atau mengumpas atau meminta dengan paksa atau mengancam terhadap sesama teman dan warga madrasah. 10. Siswa dilarang berkelahi atau menjadi penyebab perkelahian dengan sesama teman atau pelajar, baik sesama madrasah maupun sekolah atau madrasah lain. 11. Siswa putra dilarang memakai kalung, gelang, anting-anting, cincin, akik, dan sebagainya. 12. Siswa putri dilarang memakai perhiasan atau make up yang berlebihan. 13. Siswa dilarang mencoret-coret tembok, pagar, meja, kursi, dan peralatan lain di sekolah. 14. Siswa dilarang berbicara kotor, mengumpat, menggunjing, menghina, atau berkata-kata tidak senonoh. 15. Siswa dilarang berpacaran, baik di dalam madrasah maupun di luar madrasah. 16. Siswa dilarang melompat pagar dan jendela ruangan. 17. Siswa dilarang membawa tip-ek ke madrasah. 28 adalah sanksi-sanksi.
Siswa yang melanggar tata tertib ini akan dikenakan sanksi. Pertama, peringatan lisan. Kedua, peringatan tertulis dengan tembusan kepada orang tua atau wali. Tiga, dikembalikan kepada orang tua atau wali. Tata tertib ini ditetapkan di Ponjong pada tanggal 11 Juli 2020. Kepala Madrasah Dr. Anda Arif Fatunisa. Anak-anak, dalam mengatur tata tertib ini nanti ada prosedur. Prosedur atau mekanisme penanganan. Di atas ini tadi. Nah, jadi ada 25 tata tertib di atas. Nah, ini ada jenis pelanggaran dan skor. Skor ini skor pelanggaran. Jika nanti para siswa itu melanggar, maka akan dapatkan skor yang nanti akan dijumlah, diakumulasi dari kelas 7, 8, 9. Ada 3 jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Ini contohnya saja. Pelanggaran ringan misalnya terlambat mengikuti pelajaran lebih dari 10 menit skornya 2 dan seterusnya. Nanti ini sampai pelanggaran berat, merusak fasilitas, itu skornya 30, membawa HP 30, tidak hormat, kemudian mencuri, memprovokasi, termasuk nanti tidak hormat, menghina, melecehkan, ini 50 sampai 100. Berbuat tidak senonoh 10 sampai 100. Misalnya jawil teman, jiwit sampai. Jadi berbuat tidak senonoh itu tidak hanya mungkin yang berat, tapi termasuk anak putra mungkin jawil yang putri. Terus megang-megang atau bahkan buka jilbab. Nah, itu nanti ada ini skornya antara 50 sampai 100. Pelanggaran berat itu sampai nanti berbuat asusila, melakukan pernikahan. Nah, ini skor paling tinggi adalah 100. Nah, ini ada nanti komitmen dan prosedur penanganannya. Jadi di sini sudah ada. Nanti karena terbatasnya waktu, maka nanti untuk skor ini insya Allah akan kita sampaikan, kita fotokopi, kemudian anak-anak bisa mencermati. Kalau ini nanti saya jelaskan satu-satu, mungkin waktunya itu terbatas. Dan yang jelas ini nanti tata tertib ada mekanisme, nanti guru BK bersama kesiswaan akan menangani masalah tata tertib ini, termasuk juga prosedur mekanisme penanganannya. Jadi nanti semua pelanggaran kita catat, kemudian kita skor, kita jumlah. Waktunya nanti ada pemanggilan orang tua didatangkan sekolah, kita komunikasi. Dan kalau lewat prosedur sudah sampai mencapai puncaknya, anak tidak bisa diatasi, bisa jadi nanti pada akhirnya anak-anak dikembalikan kepada orang tua. Demikianlah anak-anakku materi hari ini tentang tata tertib madrasah. Jika nanti ada hal-hal yang belum paham, kita bisa anak-anakku bisa menanyakan lewat WA. Karena terbatasnya waktu, sekali lagi
Mudah-mudahan anak-anakku nanti di madrasah ini sudah mantap 100%, sehingga bisa mengikuti seluruh kegiatan selama 3 tahun ini dengan lancar, tanpa ada kendala. Anak-anak berakhir dan selama proses akan mengikutinya dengan baik, mentaati tata tertib dengan baik, sehingga akan terwujud madrasah kita itu yang aman, damai, kita saling menghormati, saling menyayangi, dan tidak ada teman Anda yang mungkin merasa tidak enak di kelas, di grup, merasa kurang nyaman karena salah satu perilaku anak-anakku. Demikian yang Ibu sampaikan. Tentu saja dalam Ibu menyampaikan materi hari ini ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Ibu juga selalu berdoa mudah-mudahan anak-anakku semuanya dalam kondisi selalu sehat bersama seluruh anggota keluarga. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.